Halo, apa kabar semua? Saya Indra Yudhistira. Ketemu lagi hari ini seperti janji saya akan ngobrol bersama satu orang yang kali ini sangat spesial buat saya karena kalau di dunia gelar raja itu biasanya cuma satu ya, raja. Tapi kalau ini ada orang yang unik sekali, gelarnya ada dua. Raja kuis sama raja reality show. Seorang yang banyak mengajarkan saya juga tentang bisnis di dunia konten dan saya banyak sekali bekerja sama dengan orang yang satu ini dan kita sudah bekerja cukup lama bersahabat juga dan hari ini saya ingin mendapatkan banyak sekali cerita-cerita yang menarik di balik kesuksesannya salah seorang yang sangat saya kagumi yaitu Helmi Yahya. Apa kabar bro? Ah, ini kebalik nih, gue belajar dari Indra. Enggak lah bro, gila. Kita Indra nih tuh bos gue. kita nih berapa tahun ya bro ya? Dulu kita awalnya kenal di cukup lama ya, tahun 2000-an kalau nggak salah ya. Dulu Ya, ke ya di zaman RCTI ya. di Jadi RCTI. waktu Indra jadi bos di RCTI, saya menjadi pihak yang memproduksi cukup banyak Ya, acara di RCTI, dan waktu itu ada satu program yang kita kolaborasi ya dan betul. berhasil. Masih ingat Sukses nggak? banget. Iya dong. Ada tiga kalau nggak salah. Kuis siapa berani lagi. Terus ada Ya. Masihkah Kau Mencintaiku, itu juga luar Ah, biasa, itu dahsyat banget siap, sih. siap. Nah bro, sebelum Oke. ngomong-ngomong soal kuis, lu kan dikenal sebagai raja kuis nih. Nggak ada lah yang meragukan itu. Hmm, Ya kan? Kemudian raja reality show. Ini luar biasa banget. Gue pengen tahu, lu hmm. dulu belajar, karena gini, banyak nggak nggak banyak orang yang sukses di balik layar dengan di depan layar bro, nggak banyak, Ya, cuma ya. sangat sedikit dan salah satunya lo. Nah, kalau nggak salah lu dulu pernah bikin soal di Ani Sumadi, pernah jadi flow director, bisa Ya, cerita nggak masa-masa itu bro? passion gue itu kuis ya, karena dulu waktu SMA dan SMP gue itu pernah jadi juara cepat tepat antar SMP. Hmm. Waktu itu gue ketiga. Terus waktu gue masuk SMA, gue dari kelas 1 tuh udah diajak bro, jadi Hmm. ada kompetisi cepat tepat antar SMA Hmm. se Sumatera Selatan, dan gue selalu 3 tahun berturut-turut juara. Hmm. Guru gue dulu iseng, dia bilang, Mi, kalau lo juara lagi nanti kita gue bawa lo nasional gitu, padahal itu kan pernah ada. Dan jadi gue merasa kayak dibohong gitu. Begitu gue kuliah di STAN di Jakarta, Hmm. passion gue tentang kuis itu gila pak. Iya, Jadi iya, iya. jadi gue kepengen banget Hmm. until one day, Hmm. dan gue waktu itu nonton Berpacu Dalam Melodi. Ya. Until one day ternyata kakak saya yang suka ngaku jadi adik gue itu, Tantowi Yahya, menjadi salah satu pembawa acara di Anies Madi, yaitu Remaja. Gitar remaja itu juga luar Udah biasa tuh, bos, sukses ya. dulu zaman itu legend lah ya, siap Ya, dia, ya, aksara bermakna ya, dan ya, sebagainya. Jadi ya. waktu itu saya nonton di rumah tuh gitu, dan Hmm. saya pernah waktu itu diajak oleh Tanto, ini Hmm. ada pengusaha RCTI baru buka waktu itu, Hmm. kepengen bikin bikin kuis gitu, gue Hmm. bikinin gitu Hmm. Hmm. formatnya, Hmm. walaupun nggak jadi gitu, tapi gue seneng lah, jadi gue udah mulai dapat. Dan tahun berapa ya, tahun 80, Hmm. tahun 90-an lah, Betul. 90-an, 80-an akhir gitu, Hmm. atau 89, 88 akhir, gua itu diajak oleh Ireng Maulana untuk Hmm. menjadi manajernya dia. Jadi saya kan kuliah di STAN, mestinya Hmm. saya kan jadi akuntan nih. Hmm. Mentok-mentoknya gue jadi banker mestinya ya, atau jadi udah tinggi banget jadi direktur BUMN. Ternyata perjalanan hidup gue berbeda. Hmm. Jadi gua waktu itu kita bikin ada pertunjukan jazz namanya Kampus Sandi Music, kayak Jazz Kus itu kampusnya UI. Hmm. Kita bikin itu, dan salah satu bintang tamu kita itu adalah Ireng Maulana All Stars. Dan dia nanya gue, Oh. Mi, lo ketua panitianya? Enggak, gue cuma sama teman-teman aja. Dia bilang, berapa orang ngerjain ini? Kita bertujuh cuman. Ih, gila lu katanya. Ya sekarang karena anak STAN itu kan calon akuntan, jadi kita Hmm. belajarnya dengan prosedur. Hmm. Iya, jadi akhirnya mau nggak bantu gue? Nah, akhirnya saya masuk di Ireng Maulana All Stars. Hmm. Ya, ternyata di situ banyak anak STAN tuh, jazz Hmm. segala macam kan kita-kitaan yang buat gitu. Oh, Nah, awalnya ya. akhirnya setahun. Nah, waktu itu kan saya waktu ngawal Ireng Maulana itu sering ke TVRI syuting Berpacu Dalam Melodi. Hmm. Saya nggak tahu ketemu itulah seorang yang menurut gue itu, gila banget gitu ya. Gimana bisa Karena ceritain Ratu Kuis Ratu dan Kuis Ani Sumadi, orangnya gila, berwibawa banget. eh, Serem lah, saya malah kagum, serem gitu.
kayak nggak terjangkau gitu. Ternyata dia lambat-lambat merhatiin gue gitu. Saya nggak tahu Mas Ireng ngomong apa. Tiba-tiba setahun saya di Mas Ireng, tahun 90 dia ngelamar gue tuh. Nih lo bantu saya deh gitu. Bantu, mendingan kerja di Ibu. Wah, saya bilang, Bu, saya nggak tahu orang saya kerja di Pak Ireng. Mereka ribut lah berdua tuh. Gue sempat nggak ditegur sama Ireng. Gara-gara itu. Iya, karena kan Ibu Ani itu kan bosnya Pak Ireng almarhum. Tapi akhirnya ya udah deh, kamu bantu Ibu Ani aja deh. Ya, akhirnya kerja sama Ani semua di sana. Kalau nggak salah juga bikin soal-soal juga ya? Ya, mulai saya dari bikin soal. Oh, I see. Jadi Bu Ani itu pertama minta saya itu bikin soal, terutama soal-soal gitar maju, karena mungkin umurnya beliau kan udah lewat banget. Jadi saya mulai dari bikin soal gitar maja, habis itu saya baru ke yang lain-lain. Baru pelan-pelan akhirnya saya nyemplung lah di 10 tahun, Bro, dari mulai bikin soal. Oke, sampai jadi floor director juga. Kemudian, tapi tahun 91 kan saya kan dapat beasiswa ke Amerika. Wah, Ibu marah-marah juga tuh, gimana sih lo gitu. Dia pikir dia baru dapat seorang yang bisa dukung dia gitu, yang bisa ngimbangin dia. Tahu-tahu gue harus berangkat. Bu, saya bilang sayang lah Bu, saya nggak mungkin lah. Karena saya kan pegawai negeri, Bro, saya kan sambilan di Bu Ani. Akhirnya dia bilang, udah Mi, kamu belajar deh, kasih catatan tuh, kamu nonton ini. Zaman dulu kan belum ada YouTube, belum ada apa. Jadi kamu nonton ini, kamu pelajarin. Pokoknya beli buku tentang soal segala macam. Ya udah Pak, jadi saya ke Amerika, kerja itu bukan belajar akuntansi Pak. Karena kan saya lulusan STAN, akuntansinya udah ketinggian gitu. Jadi gue belajar nonton TV, gue nulis musik, saya wawancarain, wah habis-habisan gue belajar. Jadi banyak belajar di situ ya? Jadi belajar. Jadi walaupun saya di Amerika cuma setahun, ilmu gue tentang perkuisan gitu lengkap deh. Karena di situ kan kuis-kuis yang lagi legend waktu itu kan Jeopardy, Wheel of Fortune, kemudian Classic Concentration, Price is Right, kemudian yang legend juga itu adalah Family Feud. Family Feud yang Indonesia jadi Family 100 ya, soal itu loh. Gitu Bos. Pulang, gue langsung balik lagi kerja di Bu Ani. Nah, setelah kerja di Bu Ani, kemudian seingat gue waktu itu akhirnya lu keluar ya dari Bu Ani, terus bikin lu sempat megang Joshua kan, waktu itu Joshua Suherman. Itu dan pertama kali akhirnya lu bikin kuis ya pertama ya dengan betul. Sendiri di luar Bu Ani kan? Iya. Jadi saya balik lagi di Bu Ani, akhirnya saya 8 tahun Pak. Saya pulang ke Amerika 92, itu sampai sekitar 98. Banyak sekali ya, saya belajar banyak Bu Ani. Jadi saya mulai dari pembuat soal, akhirnya saya mendapatkan kepercayaan. Jadi saya jadi floor director. Sebenarnya jadi ilmu gue tentang televisi itu belajar karena gue floor director dulu jadi FD. Iya. Jadi untuk yang di rumah kalau pengen tahu floor director itu apa, itu jabatan kedua tuh di dalam produksi. Dia adalah orang yang menyampaikan apa yang diminta oleh PD. PD itu adalah sutradara. PD-nya Bu Ani. Dia PD-nya Bu Ani. Itu Kusen Ratmo rambutnya jelek tau nggak? Gitu. Mi itu pesertanya kurang. Lu marahin gitu. Mi, jadi lu malah jadi tahu ya si host tuh harus mesti gimana karena didirect oleh Bu Ani. Gitu. Bilang ini Rem tuh. Wah gitu-gitu. Jadi gue nyampaikan gitu. Iya. Termasuk ke Tanto. Nah dulu gue lucu Bro. Termasuk waktu syuting gitar ya gue mungkin nyampein ke Tanto tuh mungkin moodnya lagi nggak bagus, dia marah lo sama gue, lu kan lu ngajarin gue lagi. Gitu. Tapi kita dia mungkin di depan orang dia gengsi gitu, gitu kan dia cuma nyampein aja kan pakai itu gitu. Akhirnya gue mulai belajar bikin format juga. Nah lucu banget tuh, gue pulang dari Amerika, gue bikin dulu ada satu kuis yang namanya Carmen Sandiego, keren tuh. Dulu ada gamenya, gue bikin jadi kuis, namanya Lacak Dunia Pak. Lacak Dunia, oke. Jadi itulah karya gue pertama di Bu Ani. Sebagai apa? Sebagai produser di situ? Sebagai kreatornya. Oh, lu yang bikin ya dari from the scratch berarti? Ya, from the scratch. Oke. Ya waktu itu yang bawainnya adalah Rano Karno, yang musiknya adalah Purwacaraka. Purwacaraka tuh gedenya dari Andi Sumadi Pak. Itulah karya gue pertama. Jadi sejak itu akhirnya, gue udah bisa bikin tuh. Jadi gue lengkap tuh di Bu Ani. Gue jadi MD, gue bikin soal. Pembikin soal paling banyak itu gue dari taktik bung, aksara bermakna, berpacu dalam melodi. Bisa lu bikin buku dong ya, data soal sebenarnya ya. Kalau wow. Ya, jadi semuanya. Jadi lengkap semua di situ.
Nah, tahun 98 itu udah muncul TV-TV swasta, Pak. Ya, Jadi saya waktu itu mungkin apa ya, sementara pengen maju gitu, sementara ibu kan konvensional banget karena beliau kan TVRI, ilmu belajarnya beliau belajar kalau nggak salah di Toronto kali Pak. Di Toronto. Jadi di Kanada kayak lo juga dia belajar di jadi apa akhirnya saya waktu itu agak konflik dengan ibu. Karena waktu itu saya ditawarin, saya udah ngetop dengan mulai siaran NBA. Iya, gue inget banget ya, NBA di SCTV kalau nggak salah, dan itu lu luar biasa. Bahkan lu sempat bikin acara yang ngundang bintang-bintang, betul ya bro ya? Ngundang bintang-bintang dari NBA dan sukses banget ya waktu itu. Ya, gue pernah wawancarain Magic Johnson dan sebagainya. Jadi gue akhirnya banyak siaran NBA dengan Renat Tawas, kemudian gue pernah jadi IO Pak. Jadi gue pernah jadi IO, gue pernah bikin perang bintang yang Istora jebol itu. Ya itu, gue inget banget tuh. Dan gue udah jarang masuk kantor. Tahun 98 itu saya dipanggil Bu Ani. Dia bilang, Bu, Mi, kau kayaknya udah gak cocok lagi kerja sama Ibu. Aduh, gitu loh. Tapi itu alasan buat dia untuk lepas lo ya. Dan dia berharap itu kan ibu gue bro. Dia berharap dia marah, dia minta maaf atau apa. Enggak, gue keluar beneran. Nah, sehari gue keluar, gue ditelepon oleh seseorang, lu tau gak siapa? Lim Siobok. Oh iya. Mendiang. Dia bilang, Mendiang almarhum. Lo apa mau pegang Joshua? Joshua siapa? Lo yang dia obok-obok. Oh ya, tahu. Udah. Akhirnya sore itu gue ketemu dengan bapaknya Joshua, almarhum juga. Ya Joshua Jedi Suherman. Kita ngomong bertiga. Jadi Mas Jedi cuma bilang, Mas ini aku minta tak serahkan anakku ini, tapi syaratnya satu, tolong bikinkan. Loh, Joshua umur 5 tahun, gue bilang udah bisa baca dia. Ternyata ya belum lah. Wah, gue muter otak Pak. Kuis apa kira-kira bisa dibawa yang belum bisa baca. Ya udah, gue bikin lah. Ya udah bermain dengan ya, dan itu gue bikin kuis Joshua itu di Indosiar. Sukses ya. Cuman ya Kak Nunu, ingat nggak ya? Jadi ini sambil gue puter bro, lu sambil cerita. Gua puter juga nih biar orang di penonton bisa lihat juga nih. Ya, sambil lu ceritain waktu itu gimana tuh mereka si Joshua masih kecil tapi dia waktu itu sangat kemudian terkenal ya buat lagu dan anak ini pinter banget, jenius banget. Ini saya ambil dari YouTube nih, jadi mohon maaf nih ini kalau ada. Nah, jadi ini kuisnya. Pertama di luar Andi Sumadi. Oh, itu di Indosiar ya, bro ya? Di Indosiar. Oh, gila. Ratingnya pernah 9, Pak. Rating, Pak, bukan rating Pak. Ya. Kita share 9 udah masih oke ya, masih oke. Iya, dulu rating, Pak, 9 Oh, gitu. Oke. Jadi itu luar biasa. Dan nah, gue tahu Joshua itu kan punya ilmu untuk menjadi presenter kuis. Nah, akhirnya gue tandemin sama presenter yang udah jadi. Itu mulai dari almarhum Taufik Sapalas, Eko juga Patrio, ya sempet ya. Iya. Eko Patrio, Jody, itu pernah semua Pak. Ya, ini Jody nih ya sekarang kita lihat nih. Yang lucu-lucu lah, Peggy aja pernah. Jadi supaya ada pendamping dan untuk Joshua belajar. Tapi dia pinter banget Pak Joshua itu. Ya. Jadi dia itu kalau nggak pernah, nggak ada retake. Begitu retake dia pernah mau ulang. Kalau retake itu pasti karena technical tuh. Kenapa? Karena dia lupa atau nggak bisa beda lagi hasilnya? Karena masih kecil ya waktu itu. Mungkin ada kamera belum kerekam atau apa gitu. Atau apa shotnya salah gitu aja, atau switching salah itu diulang. Tapi dia nggak pernah mau ngulang. Anaknya lucu banget gitu. Iya. Semula kan gue bilang begitu dia Kak Nunu dan dimainin lagunya kan, kalau ditebak kan gue ini cuma ngasih telunjuk aja. Ini benar, kalau gue begini salah. Joshua nggak pernah ngeliat gue tuh, dia tahu kapan betul kapan salah. Oh iya. Jadi memang dia pinter ya, memang dia pinter. Sponsornya penuh Pak. Akhirnya di Indosiar, waktu itu di Indosiar kan masih ada Pak Wisnu Tama yang Pak Menteri sekarang. Sama Titan ya. Dulu ada 2 T di Indosiar itu, Tama dan Titan ya, sangat mereka berpengaruh ya. Kesempatan gue ya. Jadi sama teman. Ya. Sejak kuis itu meledak, kemudian lu bikin banyak program ya. Seingat gue ada Mimpi Kalie juga di zaman itu ya. Atau setelah itu. Gue setelah
main setelah kuis Joshua kan itu tentang lagu karena saking banyaknya sponsor yang masuk. Wah, Joshua itu membintangin 30 iklan TV, bro. Semuanya kepengen masuk. Jadi iklannya penuh banget. Akhirnya ada permintaan satu produknya Joshua, susu Indomie, dia pengen yang lebih ada move-nya. Gue bikin lagi namanya Main Bersama Joshua. Wah, jadi dua acara sekaligus. Jadi tapi lama-lama Pak, saya kan pikir kok saya dikaitkan dengan Joshua. Saya tahu Joshua tidak akan lama ya. Ini kan jadi saya juga nggak mau terbelenggu oleh acara anak-anak. Makanya waktu itu dulu kan kita perusahaan saya kan namanya Joshua Enterprise. Saya bikin awalnya ya. Yahya Production. Jadi setelah itu untuk program-program yang dewasa. Di situ lahir Mimpi Kalie, acara terserah, acara asal juga ya. Asal ya, terus juga acara Kuis Siapa Berani ya, jadi yang juga di Indosiar. Ngomong-ngomong kuis, gua rasa kita harus bicara soal Kuis Siapa Berani karena itu salah satu kuis yang sangat fenomenal dan gua inget banget waktu itu untuk mengantisipasi adanya kuis Who Wants to Be Millionaire yang bakal tayang di RCTI. Dan lu berhasil mencuri perhatian dan berhasil istilahnya membuat ada kuis tandingan yang bahkan lebih fenomenal dari Who Wants to Be Millionaire. Bisa cerita nggak, bro, itu gimana? Katanya waktunya cepet ya, waktu nyusun itu nggak sampai seminggu, benar ya? 4 hari. 4 hari? Wow, dahsyat. Bisa ceritain, bro, itu 4 hari kok tiba-tiba bisa jadi sebagus itu. Semoga Pak Dubes yang adik gua di New Zealand itu nggak denger. Jadi gini. Kuis Siapa Berani itu sebenarnya udah dipesan berbulan-bulan sebelumnya. Saya ingat banget ada satu advertising agency namanya Garvin McCann. Tiba-tiba manggil gua. Dia bilang, kita punya klien. Oh, pakai bule, bro. Dia punya klien kepengen dibuatin kuis seperti Who Wants to Be a Millionaire. Oh, dia minta pesan itu memang. Oh ya, dia kasih gua contohnya yang di India, Pak. India itu namanya Kropati. Itu namanya Kropati. Yang membawakan itu adalah Amitabh Bachchan. Oh, iya. Pokoknya saya tahu tuh. Saya tuh kan punya begini loh, Pak. Ngelihat terus saya twist tuh supaya dianggap tidak niru. Ya udah, itu keahlian gua tuh. Jadi yang penting gua dapat message-nya ternyata ilmu pengetahuan itu bisa entertaining. Ya, jadi gue buat lah, Pak, dan namanya kuis tantangan gitu ya. Jadi ya pokoknya gue bedain semua ya. Jadi orang nggak bisa klaim kalau itu adalah nyontek dari Who Wants to Be. Di sana hostnya 1, gue 2 gitu. Di sana pertanyaan ABCD, gue ABC, gue betul salah gitu. Di sana pesertanya cuman 1 lawan 1, saya pesertanya 100. Tapi ilhamnya, inspirasinya adalah Who Wants to Be. Pak, itu ditolak, Pak. Ditolak kemana-mana. Tempat ditolak. Iya, karena agensi calon sponsor gue mulu nih, Pak. Ini sebuah bank besar. Bank besar. Akhirnya gue tawarin ke SCTV, Pak. Gue tawarin ke SCTV, teman SCTV. Aduh, orang Indonesia lo mikir, kan aja mikirnya susah, lo aja mikir. Jadi gue ditolak. Gue taruh di TPI, ditolak sama alasannya. Nah, satu hari, karena program gue ada banyak di Indosiar. Ada kuis Joshua sama Joshua, kuis LG Digital Prima. Gue ketemu lah dengan The Boss, Pak Angki Handoko. Sekarang ada format kuis nih. Tahu boleh nih. Ini untuk Ramadan nih. Jadi Ramadan. Jadi nih gue sambil putar nih, bro, sambil lu cerita nih. Nih kuis Siapa Berani. Cuman 2 hari kita meeting. Silakan diputerin. Ya, sambil putar ini ada credit title-nya langsung. Udah, gua putar yang sebelumnya sambil cerita, bro. Oke, waktu itu kita diskusi banyak. Nanto, ada Dodi, ada Mbak Didit gitu. Ada Kamil gitu. Legend dalam dunia televisi yang dulu kerja. Kita meeting, Pak. Ketemu, Pak, saya pikir jenius, Pak. Dan itu gua tulis di bukunya, Pak. Dia bilang, dulu kan pesertanya itu, dia bilang 4/20, dia bilang suka 4 itu untuk orang-orang Chinese itu angkanya mati. Gue 5 tuh 100 ya, jadi 5 kali 20. Makanya jadi itu 5 ya. Banyak. Dan dulu tuh sebenarnya judul acaranya Siapa Takut, bro. Awalnya udah mau naik nih
Ada Oke. bilang, itu kan iklan sampo gitu kan. Ah, Akhirnya udah, siapa berani gitu. Jadi kayak gitu tuh. Hostnya nih lucu nih. Hostnya kita udah dapat nih. Kita udah dapat Alia Rohali. ya, Dulu kan dia bawain acara Telmania gitu. Alia ya, waktu itu kan dia pernah ikut Miss Universe, menjadi putri Indonesia, tapi ya, kan ya. belum dikenal. Nah, ini dia nih, bro. Nah, Ambil ini lo lucu lihat. nih, gua sama Alia. Jadi lucu, Pak. Sebenarnya bukan gua jadi hostnya untuk cowoknya. Hmm, Karena kita waktu itu ngubungin demikian banyak orang, Niko, Ferdi Hmm. Hasan, Ferry Salim, nggak bisa Hmm. semua. hmm. Kenapa? Karena Pak Handoko itu gila, dibilang, Mi, gue mau, tapi ini live jam 8 pagi di Dan Mogot. Wah, gila. Nih lu masih unyu-unyu banget nih. Dan Bogotnya macet banget ya kan. Aduh, gila. Gue konteks semua orang nggak bisa, bro, belagu semua. Hmm. Dan nggak mau semua, apalagi ilmu pengetahuan ya kan, Iya, iya. ngeri gitu. Akhirnya tinggal 2 hari nih mau syuting. Gue inget banget tuh, tanggal 2 Desember tahun 2000. Ya Pak Andok, gue ngadep ke bos, gue bilang, host cowoknya nggak ada Pak, atau Ali aja. Enggak, lu aja. Bapak percaya sama gue? Enggak sih, cuman nggak ada orang lain. Gitu. Jadi saya tuh host kecelakaan, Pak. Host kecelakaan. Tapi malah sukses, bro. Dia bilang, ya, kadang-kadang begitu. Dan dia bilang, Mi, ini kita jadikan banget Ramadan, Pak. Iya. Program Ramadan. Apa kalau jalan terus, kalau udah jalan anggap aja ini selama Ramadan. Ternyata meledak, Pak. Meledak. Berapa tahun ya, itu? Pak, ratingnya 13 tuh pagi hari dan wow. menggusur banyak sekali acara di pagi hari. Halo, bro. Wah. Sekarang halo. Oke. Oh, nih gua ganti soalnya. Ini sambil kita siap. Ya ini karena gua matiin tadi, sorry. Ya, sekarang ada kan? Sekarang ada. Ya. Nah ini Bo, lu ceritain nih. Ini banyak. Ini Alia sama. Iya. Ini lucu banget memang sih. Nih Pak, gue itu nggak nyangka jadi presenter Pak. Gue tuh kan orang di belakang layar sebenarnya, bikin soal gitu. Ternyata akhirnya karena nggak ada orang Pak, saya akhirnya menjadi presenter dan meledak Pak, luar biasa. Hari pertama kita nyari peserta tuh sebagian tuh kantor gue nih Pak, sopir gue gitu, office boy gue untuk melengkapi. Tetapi ya kan untuk membujuk orang 100 orang ke Dan Mogot kan nggak gampang Pak. Iya. Untuk kuis untuk acara yang belum terkenal. Tetapi Pak, begitu 2 hari kita siaran, orang daftar melalui fax gue tuh meledak Pak. Penuh ya? Fax saya itu sampai jebol gitu. Oh ya. Orang ngelamar. Jadi responnya luar biasa. Dan yang gue inget juga yang paling terkenal itu selalu yel-yelnya ya di awal itu ya. Orang tuh jadi inget kan. Ya. Jadi itu nyoba-nyoba aja Pak. Jadi tahu-tahu itu yang menjadi daya tarik. Indra, ini bos, bro, nggak ada saya pikir acara yang demikian gila ya. Karena betul. Orang untuk ikut kuis Siapa Berani itu antrinya 2 tahun. Terus mereka latihan Pak, mereka keluar duit. Ada satu grup yang kita keluar duit sampai 100 juta nih. Mereka terbang dari Balikpapan, beli tiket, biar koreografer, mereka latihan berkali-kali, beli kostum Pak. Wah, biasa. Jadi enggak ada acara yang memberikan spirit yang luar biasa, kebersamaan. Ada kantor nih Pak, yang kadang-kadang mungkin dia musuhan gitu di kantor gara-gara ikut Siapa Berani kan, itu kayak tim building bos. Jadi mau nggak mau ya jadi deket. Dan ya betul. Ya. Kuis Siapa Berani harus dicatat sebagai salah satu kuis yang fenomenal di Indonesia sampai hari ini ya. Dan ini berkat tangan dinginnya Mas Helmi Yahya. So nggak sengaja padahal. Nggak sengaja. Konsepnya. Jadi kadang-kadang memang sama kali. Iya. Kreator ya bro. Iya. Acara yang kita siapkan matang nggak meledak, tapi acara yang nggak sengaja, nggak sengaja tahu. Iya. Setuju. Ya itu tadi kadang-kadang yang kita percaya terus udah di-present ke banyak orang nggak ada yang percaya juga gitu. Terus kemudian akhirnya kita buat dan sukses baru akhirnya semua orang percaya. Dan itu sering terjadi ya bagi banyak orang-orang kreatif ya. Nah, dari kesuksesan kuis Siapa Berani. Apa bro? Tadi lu mau ngomong apa bro?
untuk menambah apa kelucuan di balik Siapa Berani, jadi kita nyiapin itu 4 hari Pak. Ya, Jadi nah, sebenarnya kan itu pakai tombol tuh yang AB-AB ya, itu ya. belum connect, Pak. Belum connect. Oh Jadi gitu. sama. Ya udah. Jadi siapa yang dapat hadiah, siapa depan tertutup belas kasihan gua aja. Kalau Oh, paginya ngasih gua menagih. Ya jadi kadang-kadang itu nggak itu dosa gua. Tapi yang lebih lucu lagi ya, pada saat kita persiapan, Tanto nelpon gua, hmm, lu tau nggak? Lu tahu Horns to Be? Gua nonton. Tahu itu akan datang ke RCTI dan dia udah ditentuin gua mati gua. Mati gua. Dia nggak tahu loh, gua sedang membuat kuis yang terinspirasi dari itu. Aduh, jadi gila. Padahal Sonic kan kayaknya berkali kita saling bersaing. Malah di tahun pertama gua ngalahin Siapa Berani, ngalahin gua. Kita bilang tapi kita pagi hari, mereka prime time. Tapi Pak, Siapa Berani itu adalah acara pertama yang membuat slot pagi itu hidup. betul. Slot pagi itu mati. Dulu mati dan Slot nggak ada pagi itu iklan nggak juga nonton. di situ kan. Nggak ada iklan. Wah, Betul. Siapa Berani itu iklannya bisa sekali break dulu 8 menit 9 menit Pak. Ya, Jadi ya, break iklan kita keluar. ya. Jadi gitu Pak. Jadi Menarik ya. Siapa Berani nggak bakal lebih. Nggak bakal orang lupa lah. Dan sempat juga pada saat di RCTI kita buat lagi kan ya kuis Siapa Berani. Siapa Kuis paling berani? Kuis Siapa Paling Berani, dan ya cukup sukses juga pada saat itu. Jadi ini terbukti juga ya. Nah, Mas Helmi, setelah kuis kemudian muncullah banyak program ya. Dan yang saya ingat setelah kuis-kuis ini muncul banyak kuis-kuis, dan kemudian kita dengar sekali waktu itu dan sangat fenomenal sekali adalah lahirnya banyak program reality show dari tangan Mas Helmi. Ya, mulai dari Bedah Rumah, Uang Kaget, dan lain-lain. Nah, itu juga masa dimana saya kira orang tahu Tangan Dingin Mas Helmi melahirkan lagi karya-karya reality show yang luar biasa. Bisa cerita nggak Mas? Saat itu bagaimana muncul Uang Kaget dan terutama Bedah Rumah ya, dua yang sangat fenomenal. Ya, karena kita tahu bahwa di dalam dunia televisi itu kan ada siklus ya Pak, ada tren ya. Ada kadang-kadang ya ada tren lah, tiba-tiba kuis lagi meledak Pak. Waktu Siapa Berani, kemudian Who Wants to Be pada satu era, stage lain meniru semua nih Pak. Kan banyak lahir kuis, tapi habis itu kan hilang. Sama aja, tiba-tiba TV diramaikan oleh India, diramein oleh Meteor Garden, tiba-tiba semua orang rebonding Pak. Jadi on and off gitu. Nah pada saat itu sempat kuis itu turun, dan saya kepengen, saya nggak boleh berhenti Pak, karyawan saya udah banyak. Saya akhirnya mencari ini saya yang kedua, dan karya reality show saya yang pertama itu adalah Mimpi Kali Ye. Mimpi Kali Ye yang mempertemukan fans yang fanatik dengan artis idolanya. Gitu. Yang bawain itu Huges, Huges, masih ingat Huges ya. Dan talent pertama itu kalau nggak salah Atalarik Syah gitu. Ya, dan gue ingat banget ada satu fansnya dari Solo namanya Wiwin. Kita waktu itu nyoba tuh Pak. Kita buat itu, lucu banget. Dan gue ingat, saya ingat banget, apalagi orang ini sekarang menjadi sangat top, yaitu The King of Broken Heart. Karena theme songnya waktu itu yang kita pakai adalah di stasiun balapan. Jadi karena dia waktu dia naik kereta, itu pakai itu, dan itu sampai ke Jakarta. Dan gue selalu itu meledak Pak. Itu rate-nya pernah 13 tuh. Ya, itu di SCTV ya. Namanya Mimpi Kali Ye. Dan sejak itu saya bikin macam-macam, semua yang gue buat tuh meledak Pak. Asal itu adalah acara yang mempopulerkan Taufik Sapalas. Sebelumnya dia kan begitu aja. Dan jangan lupa Pak, lewat Asala seorang Gilang Dirga Pak. Gilang Dirga ya? Wah. Ya, betul. Dia waktu itu dia waktu itu Gilang menirukan siapa ya waktu biasa aja. Saya ngelihat bahwa Asal itu kan begitu Taufik meninggal kan, saya pikir nggak mungkin karena harus dibawakan orang yang bisa menjadi impersonate yang bisa menirukan siapapun. Oh, kalau Taufik Sapalas kita legend tuh Pak. Kalau kita Panasonic Award trip itu kan Bro Indra kan sadar sendiri tuh dengan Taufik. 40 orang peserta satu bis. Ketawa terus ya. Cukup 3 hari Pak.
di hari keempat dia bisa tirukan satu bis Pak. Iya, kayaknya, kan? iya. Mulai dari Pak Rahmat Gobel. Makanya diajak terus, Bro. Ya, Setiap tahun diajak terus ya almarhum Ustadz Taufik Samalas untuk menghibur. saya waktu itu begitu Topik pergi, saya menemukan, ada satu bintang lagi Hmm. yang tidak kalah hebatnya dengan seorang Taufik, yaitu Gilang Dirga. Saya tawarin nih, dan mau. Dia waktu itu Gilang belum punya acara. Dia bintang tamu di berbagai tempat aja. Tapi saya tahu anak ini luar biasa. Malah dalam hal tertentu dia plus minus lah dengan Taufik. Taufik kuat sekali diruin orang. Taufik itu sebenarnya lentur banget. Gilang tidak. Ya. Oke, lanjut lagi. Tadi kita lagi seru ngobrolin soal Gilang yang Bro juga temuin juga kemarin sebagai salah satu host dari Asal ya berarti ya. Dan Gilang salah satu impersonator Indonesia yang terbaik ya sekarang, luar biasa ya. Terbaik. Relawan Pak. Betul. Nah, dengan setelah itu tadi bikin reality show, Uang Kaget, kemudian Bedah Rumah. Nah, Bedah Rumah juga itu luar biasa sih menurut gua, itu memberikan manfaat juga buat banyak orang ya, Bro. Iya. Jadi lucu. Jadi waktu itu Uang Kaget itu ceritanya saya ditawarin orang Jepang. Itu konsep aslinya namanya Easy Money. Nih, saya diminta untuk menulis itu gitu. Okay. Easy Money nggak menarik Pak. Nggak menarik karena kalau nggak salah orang dikasih berapa 1 juta yen gitu. Suruh belanja. Terus dikasih waktu 5 jam gitu. Wah dia bengong gitu ya, mikir gitu. Jadi nggak ada dramanya. Jadi waktu saya diminta mentulis itu Pak, saya kasih 10 juta, waktunya nggak boleh panjang, 30 menit, dan aturannya apa juga. Jadi dia boleh belanja apa aja, ya belanja apa aja, sisi gua ambil. Terus apa? Nah ini bahannya yang luar biasa antara konsep asli dengan yang jadinya Pak. Jadi saya kalau Jepang nyari orang miskin kan susah Pak. Iya. Orangnya kaya semua. Kaya semua. Uang Kaget saya berikan kepada orang yang kadang megang uang 100.000 aja nggak pernah, lagi jutaan. Itu sama Pak. Itu gua kasih, kebetulan bawain sendiri dengan kostum. Waduh, saya nggak tahu juga tuh. Tahu kita punya kostum itu akhirnya ini bilang Mas Helminya kayak Yahudi gitu. Ya kan? Jadi kan kostumnya kan agak-agak begitu tuh, ya kan? Topi tinggi, kacamata hitam. Jadi itu akhirnya kita coba. Saya ingat banget kita coba, oke, kita bikin dummy yuk. Kita bikin dummy. Enaknya reality show itu, Bos. Kostum kan nggak semahal di studio. Nggak perlu set, ya kan? Nggak perlu multi kamera. Kita pakai 3 kamera yang single aja. Ya, nggak perlu shot beauty shot gitu. Kayak Bro Indra selalu bikin. Yang kan momennya. Ingat banget Pak. Jadi kita nyoba itu ada ibu-ibu jual teh botol di bawah jembatan Roxy Pak. Kita selalu pilih supaya kalau dia lari ke itu Roxy Mas. Wih, itu Bos. Kan kita nggak tahu apa yang akan dilakukan kan, karena yang tahu cuman gue dan gue nggak. Pokoknya ibu saya kasih waktu 30 menit lo habis. Banyak improvisasi di sana terjadi. Dan belinya minimal barang. Ibu ngoceh aja kita ikut. Pak, saya dapat film yang luar biasa Pak. Itu sama seperti dapat Wiwin pertama Mimpi Kalie. Nangis. Nah ini orang gila Pak. Sendalnya copot, satpam ngelarang, dia marah. Memang saya seumur hidup nggak pernah pegang jutaan, larang-larang lagi siapa gitu. Wah dia ngerepet terus Pak. Habis itu kita begitu habis syuting kita edit, kita dapat ingat banget 17 menit. Saya tunjukin ke teman-teman di RCTI, gila Bos. Wah, semua nangis. Dan waktu itu saya ingat banget kita preview, saya tunjukkan di depan wartawan, semua wartawan tepuk tangan, gila. Itulah lahirnya mulai saat itu genre reality show yang comes true, yang nolong orang. Nah, itu kaget Pak. Jadi ratusan episode Pak. Dan itu legend. Saya itu Misteri M. Orang nggak tahu itu gua gitu. Iya, orang nggak tahu itu Mas Helmi. Jadi itu dan melahirkan juga satu karakter yang unik ya di acara-acara reality show. Dan akhirnya semua TV bikin reality show tuh zaman itu. Nah, habis itu gue diprotes Pak sama orang. Helmi, Anda itu orang tuh dikasih uang gitu, dia belanjanya nggak karuan, yang belum itu dia butuh gitu. Dikasihin untuk ini
kalau rumahnya bocor gimana? Kan nggak sempet gitu. Kalau ininya, ya Pak, oh iya, gue akhirnya dapat ide lagi. Oh. Ya ibu itu marah-marah. Jadi gue dari protes, dari marah-marah orang, gue dapat ide lagi. Lahirlah bedah rumah. Pak, bedah rumah adalah gue yang terbaik, yang saya pikir saya banggakan. Karena betul-betul bayangkan, dulu tidak, Pak. Bedah rumah itu persis itu ide saya, Pak. Dulu kan tidak ada istilah bedah rumah. Itu adalah renovasi rumah. Dan acara ini ditiru oleh semua orang tanpa izin ke saya, Pak. Bupati, wali kota, TNI, Polri, instansi membuat bedah rumah. Saya ikhlaskan. Saya bilang ini mungkin amal saya. Jadi semua orang melakukan bedah rumah. Jadi ribuan orang, mungkin puluhan ribu orang, rumahnya sudah dibedah, Pak. Sampai sekarang. Ya, Harlangga itu ya. Saya mendapat, panas kuat mungkin lebih dari 5 dari bedah rumah. Kan dari 2 tahun terakhirnya masih, Pak. Iya. Wow. Tapi Bro Indra, salah satu reality show gue yang paling hebat, yang ratingnya pernah 13. Apa tuh? Harganya 35 juta dan mengalahkan semua sinetron dan gempar pihak sinetron. Termehek-mehek. Ya, termehek-mehek. Baru gue mau ngomong itu. Termehek-mehek juga luar biasa, bro. Dari tangan dingin seorang Helmi Yahya, kuis sukses, reality show sukses, dan muncul lagi termehek-mehek. Nah, itu bagaimana tuh formulanya nih? Mesti dibagi nih sekarang. Kan bro harus berbagi hari ini. kita omong kosong, kita bisa menerangkan rumus sukses sebuah program, Pak. Termehek-mehek kan lebih ngaco lagi, Pak. Iya. Saya tuh dari Amazon, Amazon dari Munte, ya. Amazon, ya. Dia tuh suka banget tuh. Dia kan anak Medan kan, nyebut termehek-mehek. Itu istilah Medan. Saya tuh, menurut gue tuh, kata ini tuh seksi gitu. Termehek-mehek. Jadi tuh apa ya, sober atau cry very deep gitu. Itu kan menangis, termehek-mehek gitu. Gue tuh tergila-gila dengan kata-kata itu, Pak. Jadi gue panggil bagian gue di kantor Triwarsana. Waktu itu kantor kita masih Tanah Abang. Gue bilang, ada berapa mobil kita? Kan biasanya kalau itu kan syuting, Pak, jadiin Mimpi Kali Ye, siapa berani, kan di brand belakangnya. Ada berapa yang kosong? Dia bilang ada sekitar 3, Mas Helmi. Lu bikin stiker ya, nantikan satu lagi karya dari Triwarsana, termehek-mehek, buat tempel, Pak. Dan gue nggak pernah tahu, Pak, apakah itu akan jadi kuis, apakah itu akan jadi drama, apakah akan jadi reality show atau apa. Itu udah sebulan, Pak, orang bingung, Mi, apa? Jadi orang itu nonton acara itu gara-gara judulnya, ini apaan sih? Dan akhirnya kok kan harus tanggung jawab. Aduh, waktu itu ya Trans TV ya udah kontak gue butuh sebuah reality show. Ya udah, nah gue tuh inget ada acara Indonesia dengan Malaysia namanya Titipkan Wibah, Pak. Ya. Kayak Telkomania juga mempertemukan orang yang lama terpisah. Nah, gue bikin itu. Orang yang ditinggal ibu, ditinggal bapaknya yang main gila kemana gitu, dan dia mencari bapaknya, mencari ibunya. That's gue bikin, bos. Itu ratingnya 13 ya, paling tinggi ya, luar biasa gitu. Ya. Luar Wow. Jadi kadang-kadang kita nggak Jadi ide itu datangnya bisa kapan aja, di mana aja, nggak pernah kita bayangkan sebelumnya bahkan ya. Wow. Dan sukses sekali. Dan Bro Indra kadang-kadang nantang gua, Mas Helmi, ngobrol yuk. Kadang-kadang dari omongan Mas Indra kan saya tahu, mau nggak gua bikin ini. Jadi saya tuh kan Mas Indra kan berapa kali panggil saya tidak pernah datang dengan proposal. Betul. Kita ngobrol ya, kita ngobrol. Mas Helmi, kita butuh ini. Oh, saya bilang mau nggak saya bikin ini. Proposalnya nyusul duluan. Betul. Dan saya pernah Bro diundang oleh seorang ibu-ibu. Dia petinggi di sebuah perusahaan rokok tuh, top banget tuh. Sekretarisnya bilang, Mas Helmi, ibu mau ketemu nih, silakan ya. Mas Helmi mau presentasi apa? Gue nggak tahu, gue nggak tahu bos lu minta apa gitu. Gue nggak bisa dong, Mas, lu ini nggak jelas. Loh, saya bilang, saya kan diundang. Gimana gue bisa nebak permintaan bos lo? Gitu. Gue nggak tahu, bawain warna biru, ternyata bos lo nggak suka biru, gimana dong? Gitu. Ya udah, Pak. Akhirnya dia dengan apa cemberut gitu, gue ditemuin sama bosnya. Ya tapi begitu dah, benar nih Mas Helmi. Saya bilang nggak bisa dong. Saya kan, tapi insya Allah Bu, saya punya database gitu. Saya punya kantong Doraemon. Ya gitu. Jadi ibu butuh apa, gue buatin. Jadi sama aja, kuis hebat ini tercipta gitu juga, Pak. Gitu, begitu dipanggil, Mas Helmi, ini ada kuis hebat banget. Bisa nggak bikin yang kira-kira gini, tapi nggak boleh
Ya. ditiru persis. Jadi Jadi gitu bos. jadi banyak ide yang muncul justru dari ketemu ngobrol dan akhirnya buat sesuatu. Nah, itu juga yang lahir karya yang di RCTI ya terakhir Ya, waktu kita pernah kolaborasi ada 2 program kalau nggak salah. Dan yang sebenarnya ada satu sih yang gue rasa gue juga sangat berkesan tuh Mas Helmi sama karya Mas ya, Helmi, yaitu Versus. Waktu di ya, Kompas, ingat nggak itu juga waktu kita di Kompas kita ketemu ngobrol, ya, Mas, gua perlu satu kuis yang ya, apa namanya bisa yang keren, yang ini kan kita pengen inspirasi Indonesia, ya. tema dari TV-nya, bisa nggak bikin? Itu lahirlah Versus. Ceritain Mas Helmi, Versus itu menurut gue juga salah satu kuis yang terbaik. Sayangnya waktu itu tayang di Kompas TV ya, jadi mungkin kalau tayangnya di TV besar bisa lebih luar biasa tuh. Yang jelas gini, hadirnya Versus itu ada peran dari orang Indra Yudhistira. Karena itu sebenarnya konsepnya itu sudah ada di 7 tahun sebelumnya dan nggak laku-laku. Saya diminta oleh sebuah perusahaan IT sebenarnya bikin program Pak, one off gitu. Mas Helmi, lu bisa nggak? Renat Kasali melawan Hermawan. Dulu kan gua punya pengikut luar biasa. Jadi kuis gua waktu itu judulnya adalah Renat atau Hermawan. Gue inget banget Indra ngelihat itu, ini keren nih. Tapi betul. jangan 2 orang ini aja dong. Kita betul. 1 orang yang satu profesi. Itulah berkembang, jenderal lawan jenderal, menteri lawan menteri ya, kakak lawan adik gitu. Jadi itu luar biasa. Dan yang paling gila acara ini adalah saya suatu hari kan masih ingat ya, saya dalam perjalanan ke Bandung, tiba-tiba saya ditelepon oleh 1 orang. Dia memperkenalkan saya angkat. Padahal kalau nomor nggak muncul, nama nggak muncul, saya nggak ngangkat. Ini dapat bilang, saya angkat. Saya angkat, aduh ini Helmi Yahya ya Mas Helmi. Iya gitu, suara pelan, tawa banget. Dibilang, ini siapa ya? Saya Yakob Mas gitu, pengagum acara Anda. Bisa ya kok Anda memanggil menteri? Iya Pak, saya bilang di saya. Habis itu putus. Telepon lu kan? Yang Pak Yakob Utama. Lah ya Pak Yakob Utama, dan itu memang diobrolin bro. Jadi pada saat itu Pak Yakob termasuk salah satu yang sangat suka dengan acara ini gitu. Jadi luar biasa, dan dia merasa bahwa ini nih kuis tuh keren kayak gini ya, mencerdaskan gitu. Dan waktu itu kan pesertanya gila-gila ya, jenderal-jenderal, kemudian pejabat, ada menteri-menteri juga ya. Kasal lawan Kasat Pak, pernah gua tuh Pak, lawan Kasau. Ya. Kepala buat gitu. Calon gubernur kita adu Pak. Dulu kan pernah ikut tuh. Pak Jokowi pernah ikut Pak. Pak Jokowi pernah ya waktu itu ya? Pak Jokowi pernah kalah waktu itu. Lawan siapa ya? Waktu dia nyalon gubernur DKI. Gubernur DKI. Lawan, gue ingat banget, lawan ini Faisal Basri. Oh iya. Iya ini. Pak Jokowi pernah ikut. Ya, dan kemudian setelah sukses ada setelah kuis, reality show, mungkin banyak orang juga tahu bahwa Mas Helmi juga ada di balik layar kesuksesan beberapa event-event besar. Pernah PON di Sumatera Selatan tahun 2004 ya Mas ya. Kemudian 2004. Riau 2012 dan yang paling fenomenal sih sebenarnya SEA Games ya. Itu karena lo bikin. tapi ini lu harus cerita bro, karena persis gue tuh orangnya nggak mau ribet soal tetek bengek, soal financial, soal kerumitan logistik dan lain-lain. Dan gue rasa untuk event sebesar ini gue harus partneran, dan yang paling pas ya Helmi Yahya. Nah, bisa ceritain masa itu bro, itu kan luar biasa itu perjuangannya kita waktu itu. Jadi kita bisa ngaku lah ya. Jadi gini, saya tuh sebenarnya IO. Jadi orang nggak banyak tahu kalau saya di samping PA saya juga punya IO yang cukup besar. Saya pernah eksekusi PON, kemudian beberapa acara Bang None Jakarta, and so on. Until one day gitu, 2011 gue ingat banget gitu. Ya SEA Games itu akan berlangsung di Palembang gitu. Dan saya tahu yang megang adalah Indra Yudhistira dan di atas adalah Pak Gobel. Dan saya memperkenalkan diri ke Pak Rahmat, Pak. Kayaknya Indra harus didampingin karena ini kan acaranya di Palembang. Orang Palembang itu kan unik-unik Pak. Ya. Dan kita tahu lah ya the story behind gitu. Dan akhirnya saya ini dipercaya berkat rekomendasi dari Indra, karena kalau Ahmad Gobel itu apa kata Indra? Kata dia ya.
Akhirnya gue diminta, Mi, lu jagain tuh apa Indra, karena waktu tinggal sebulan kalau nggak salah ya. Betul. Dan seluruh dunia termasuk Indonesia sendiri ragu apakah Indonesia bisa menjadi rumah yang baik. Ya, apalagi Palembang, tuan rumahnya tuh Palembang, pembukaannya itu apakah mereka semua ragu ya, venue selesai atau tidak, jangan boro-boro prestasi. Dan saya tahu banget, akhirnya saya diminta backup itu oleh Pak Rahmat, saya minta untuk mengamankan. Iya, saya adalah orang kreatif juga, saya kreatif, saya pernah eksekusi juga, cuman kemarin itu saya mencoba benar menjadi supportnya Indra Yudhistira. Saya tahu Mas Indra itu ya adalah orang yang kreativitasnya gila, yang harus imbangin gitu. Dan Mas Indra adalah orang yang tidak terlalu mau diganggu. Ya karena saya tahu tuh tiap kali mengeksekusi event besar, wah cawe-cawenya banyak banget orang ngusul ini, ngusul itu, ngusul ini gitu. Merasa lebih hebat dari siapapun gitu. Nah, tugas saya adalah memprotek supaya Indra Yudhistira kreativitasnya tidak terganggu. Jadi tiap kali ada orang ngusul ini, hadapannya sama gua. Dan saya bisa menerangkan dengan baik karena saya pun pernah mengeksekusi. Jadi dan sisanya adalah sejarah ya. Jadi saya senang. Saya pokoknya saya amanin Indra termasuk aman dirinya. Ada Brimob ya bro waktu itu. Jadi gue inget banget lu taruh Brimob di belakang gua. Jadi setiap kali ada orang mau masuk ke control room kita nggak ada yang bisa tuh. Tapi karena betul. Karena banyak orang yang mau ikutan, mau cawe-cawe, mau ngerasa penting juga, ngerasa saya dari ini, saya dari itu. Dan masih inget Pak Mudai Madang bro. Itu gue harus cerita ini karena menurut gue, tapi gue suka dia fair banget. Jadi awalnya nggak percaya tuh, kan udah di lobby segala macam. Pak Mudai Madang adalah ketua KONI ya, ketua KONI Sumsel. Ya, beliau salah satu orang yang nggak percaya sama saya dan tim. Tapi yang gue luar biasa adalah ketika sukses acara itu, dia datang ke gue, dia peluk gue bro, erat-erat sampai berkaca-kaca, dia. Dan dia bilang, gila saya terima kasih banget. Dan sejak saat itu sampai sekarang kita berteman. Jadi itu membuktikan kalau orang Palembang juga kalau cukup ini ya, sportif sekali gitu. Sampai sekarang kita berteman sama dia dan selalu support juga gitu. Setiap kali acara, setiap kali saya ke Palembang. Dan SEA Games sukses sekali, kemudian PON juga sukses, dan PON Riau 2012 juga sukses. Jadi 2012 itu gue ditinggalin Indra sebenarnya. Karena dia pindah station. Jadi itu akhirnya gue harus eksekusi sendiri, dia cuma ngasih basicnya aja. Jadi gue harus bikin dan gue harus ngedirect gue. Bayang gue ngedirect. 20 tahun gue nggak pernah ngedirect ke belakang. Ya ngawasin semua dan persiapannya seminggu. Tapi kan sukses juga bro. Sukses juga, dicatat. Kan nggak mungkin gue tinggalin kalau bukan Helmi Yahya gitu. Nggak akan bisa jalan. Oke, semua luar biasa. Prestasi, kuis, reality show, event besar. Nah, satu lagi yang gue kagum sama lu adalah kemarin waktu diangkat menjadi Direktur Utama TVRI bro. Memunculkan harapan yang luar biasa. Dan gue kan banyak cerita juga dari banyak orang tentang TVRI. Sahabat gue Pak almarhum Alex Kumara juga pernah jadi Direktur TVRI dan pernah banyak cerita juga bahwa luar biasa tuh pengorbanannya beliau. Belum lagi teman-teman yang lain yang pernah menjadi direktur di TVRI juga banyak cerita. Dan itu kan sebuah sarang yang seperti masuk ke hutan belantara. Seorang Helmi Yahya mau gitu. Dan kita lihat kemarin luar biasa, belum pernah dalam sejarah TVRI pernah dapat rating yang bagus, bahkan menyaingi beberapa TV-TV besar. Itu berkat tangan lagi-lagi berkat tangan dinginnya Mas Helmi Yahya. Dan satu lagi, berubah TVRI. Orang jadi mau nonton, looknya berubah. Bahkan ada orang yang bilang, looknya kok mirip-mirip kayak net ya. Maksudnya mirip tuh dalam arti positif. Ya standarnya tinggi gitu. Mas Helmi, lu harus cerita, lu harus berbagi soal TVRI ini Mas. Ya mungkin kalau cerita bagaimana saya melakukan di sana udah banyak cerita di mana-mana ya. Tapi saya tuh benar waktu saya diminta untuk menjadi ikut seleksi Dirut itu, Tantowi aja nggak setuju. Udahlah, gue ini kan pernah jadi pimpin komisi itu, nggak berat lah gitu. Tapi kan akhirnya gue kan di challenge oleh orang gitu, orang yang ngundang gue itu, lu kan menjadi ngetop gitu, sekarang lumayan ya berhasil secara ekonomi kan dari TV, dan lu belajarnya dari TVRI. Ya saya belajar
TV itu kan dari TVRI 10 tahun saya waktu zaman Anies Madi. Hmm. Saatnya dong berbagi. Ya udah bro, gue ngomong sama bini gue, Febri, Mam, saya bilang gitu, ya udah Pak. Ya saya ngangkat ini sebuah country hall. Gajinya kecil bos, kecil banget. Sekali gue nge-MC kalah. Ya jadi bagi gue tantangan, dan gue tahu dulu kita pernah tuh ditawarin berapa orang, gue mau jadi mimpin TVRI tapi karyawannya harus diganti semua. Kan karena orang tahu lah Pak. Alex Kumara itu kan yang mendirikan hampir semua TV swasta di Indonesia. Stroke ringan, Pak, mimpin TVRI. Di TVRI stroke ringan, ya betul. Ternyata gue itu kan seorang, suka banget dengan tantangan Pak. Bisa loh. Alhamdulillah gue dapat tim yang kuat banget. Ada Apni ya. Apni, segala macam. Yang banyak merubah. Kita berdaya, Batman Robinnya gitu. Terus gue punya direksi-direksi yang lain. Kita memberikan contoh gitu, nggak ngomong tentang itulah kan pengetahuan gue tentang itu kan lengkap Pak, mau kreatif, mau network, dan ternyata dua itu nggak cukup Pak. TVRI itu kan ada masalah keuangan juga, kan 3 tahun disclaimer. Nah gue itu kan akuntan lulusan STAN, ya, dan gue menjadi ujung tombak, gue selebriti, jadi gue menjadi ujung tombak, menjadi ikon, menjadi promosi, gue jualan semuanya Pak, dan gue menjadi motivator kepada karyawan-karyawan. Ternyata Pak, dari 4.500 itu ada juga karyawan yang benar, juga yang mau berubah Pak, yang kemudian bangga gitu, kecil-kecilan aja, gue ganti kostumnya, gue ganti logonya, dan mereka bangga dulu barangkali dihina ya, dilecehkan orang pegawai TVRI, mereka sendiri tidak bangga dengan TVRI-nya, dan saya berhasil angkat kebanggaan itu dengan teman-teman, dan setelah itu karya mereka luar biasa. Nggak pernah duga loh Pak, kita menang Panasonic Award, menang kemarin dokumenter terbaik melalui Jelajah Kopi, mengalahkan hampir semua TV swasta, dan kemudian kepercayaan itu datang. Kita dapat kepercayaan Liga Inggris, kita dapat dari badminton, dan nggak pernah duga loh Pak, TVRI nomor 8, nomor 15. Ya itu ya, sebuah prestasi yang nggak pernah. Gila lu Cip, keren. Dan saya puas bos, jadi yang penting saya udah berbakti, udah mengabdi kepada Republik ini. Sekarang TVRI sudah ditonton orang kembali, ya walaupun ada dramanya banyak banget, tapi orang yang benar tahu siapakah yang membuat fondasi sebenarnya. Ya, that's your legacy bro, lu harus bangga itu gitu. Gua sebagai teman lu aja bangga gitu ya. Gue tinggal nunggu panggilan dari lu aja kan. Oke, ini sekarang gue rasa sayang gitu kalau lu nggak membagikan pengalaman dan cerita lu kepada anak muda. Dalam situasi yang sekarang COVID-19 sulit gitu ya, siaran nggak bisa kemana-mana, siaran harus dari rumah. Apa bro yang lu ingin berikan kepada anak-anak muda yang ingin tampil? Apakah dia mau bekerja di televisi atau apakah dia mau jadi content creator? Apa sih yang harus mereka punya dalam situasi yang sekarang ini? Ini kita udah sebulan lebih di rumah ya. Jadi cuma ada 3 kemungkinan Pak. Orang itu kalau sebulan lebih ya harus di rumah, nggak bisa ngapain. Kalau nggak dia menjadi kreatif, menjadi iseng. Nah, iseng sama kreatif itu beda Pak. Iseng itu kan jahil ya. Ya atau gila gitu kan, 3 aja gitu. Stres. Ya jadi saya pikir kita jangan dulu, karena semua orang punya persoalan. Employer punya bayangin airline sekarang nggak bisa terbang aja, itu berapa ratus ribu orang yang kehilangan pekerjaan, and so on. Udah, pikir mari kita mengambil hikmah, think positif, act positif. Tuh, jadi kita nggak ngapa-ngapain ya, ngapa-ngapain dong. Saatnya sekarang kita belajar, saatnya kita mengasah creativity. Kita ngapain ya dengan restriksi ini, tidak boleh keluar. Tapi sekarang tiba-tiba kan kita muncul ada Zoom, ini lagi gitu. Dulu kita kalau meeting harus ketemu, sekarang nggak ketemu nggak apa-apa tuh. Dulu kalau wawancara harus ketemu, sekarang bisa tuh. Ya nggak pakai ketemu kita bisa wawancara. Malah kemarin Erwin Gutawa segala macam bikin simfoni gitu, dengan kemajuan teknologi, dengan creativity bisa tuh. Collab muncul. Saya kemarin bicara dengan Dr. Tompi, seniman-seniman mendadak sekarang menjadi kreatif Pak. Dulu kan sibuk. Day to day kan penuh jadwal panggungnya. Sekarang kan di rumah. Jadi waktunya untuk yang dulu nggak sempat dilakukan, lakukanlah sekarang. Saya sekarang banyak sekali bikin materi seminar. Saya menjadi public speaker Pak. Nah, materi justru seminar dan sebagainya. Jadi saya pikir itu sekarang jadi motivator ya, karena justru dengan teknologi ini kita bisa berbagi lebih banyak orang bahkan. Kita bikin webinar segala macam. Ya, webinar. Wow, luar biasa. Mas Helmi, terima kasih udah ngobrol begitu banyak.
dan menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama di dunia televisi. Dan jangan berhenti, karena saya yakin akan banyak karya-karya lain yang akan muncul dari Amin, amin. tangan Amin. seorang Helmi Yahya. Nah, Amin. kita akan ketemu lagi dengan banyak orang di belakang layar. Mas Helmi, terakhir mau nyampein apa, Mas, ke siapapun? Silakan. Kenapa, Bro? Mau menyampaikan apa di akhir ini buat pemirsa yang nonton acara kita? Ya, terima kasih sudah bersama saya. Jadi saya sebenarnya dengan Indra itu, ya gimana ya, he is my brother. Dan dia banyak sekali support saya dalam saat saya susah, dan juga meng-highlight saat saya achieve something gitu. Karena hubungan kita tidak pernah berhenti sejak dari RCTI, di Trans, dan di Kompas TV, balik lagi ke MTech gitu. Karena kita selalu, dan banyak sekali acara kita yang kita punya mega quiz yang masih tertunda. Kita punya sebenarnya itu tuh talk show Yahya dan itu sih harus, bro. Itu sempat kita bicarain dari dulu. Gue pengen bikin acara itu, cuma nggak bisa ya, karena Mas Tantowi ada di luar dan lain-lain. Ya mungkin udah saatnya, bro, bikin, bro. Kemarin kita ada coba lumayan. Satu zaman. Jadi saatnya sekarang kita belajar dari banyak orang ya, termasuk dari channelnya Mas Indra dan channel saya juga, Helmi Bicara. Saya belajar banyak juga dari kemarin, diajarin cukup baik atau cukup intens oleh Deddy Corbuzier. Ya, dalam rangka kita sharing. Waktunya kita sharing. Mungkin kalau normal sekarang udah gak sempat lagi ngapa-ngapain. Jadi be kreatif, be positif, jangan ngeluh gitu, dan manfaatkan momen. Banyak sekali kesempatan di balik musik. Terima kasih. Thank you Mas Helmi, luar biasa, cerita yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Mudah-mudahan banyak orang yang nonton, banyak orang yang dengar dan memberikan inspirasi.